Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kita memasuki bulan Ramadan. Tentunya anak-anak semuanya berpuasa kan? Jangan sampai di antara kita ada yang tidak berpuasa kecuali berhalangan. Nah, itu baru boleh tidak berpuasa. Anak-anak, kenapa kita berpuasa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian, kita berpuasa karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kita semuanya disapa oleh Allah, dianggap kita semuanya sebagai orang yang beriman, sehingga kita harus bangga. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau yang tidak beriman, ini tentunya tidak mendengar panggilan dari Allah ini. Kemudian apa toh? Kenapa toh kita kok harus berpuasa? Nah, ada beberapa hal anak-anak yang manfaat supaya kita di ujung ayat tadi adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi sebelum takwa itu beberapa hikmah atau manfaat dari orang apabila berpuasa. Ada beberapa. Yang pertama, ketika orang berpuasa itu adalah sebetulnya dilatih untuk bersabar. Bagaimana tidak? Yang biasanya makanan, minuman yang enak-enak di atas meja, biasanya kita langsung saja ambil, kita santap, kita makan, kita minum. Tetapi begitu berpuasa, kita harus bersabar, hanya melihat saja. Apalagi kalau sudah sore hari, makanan, minuman sudah siap, tetapi belum boleh makan, belum boleh minum. Kita harus bersabar. Nah, sehingga berpuasa itu sesungguhnya melatih manusia untuk bersabar. Tetapi sebetulnya bukan hanya bersabar dalam segi hal materi saja, tetapi juga dari segi mental kita harus bersabar. Sebagai contoh, suatu saat kita kok puasa kemudian diolok, disakiti oleh teman kita, maka kita juga harus bersabar karena kita berpuasa. Kita tidak boleh kemudian lantas marah-marah kepada orang lain. Atau mungkin di rumah juga ada hal yang tidak menyenangkan hati kita karena apa yang kita mau tidak dilaksanakan, tidak diberikan oleh ibu atau bapak misalnya. Itu tidak boleh kita lantas marah-marah, karena orang berpuasa itu tidak boleh marah. Sejatinya puasa itu adalah melatih kita untuk bersabar, sehingga nanti hati kita menjadi orang yang bersabar menghadapi segala hal. Kemudian yang kedua, puasa itu sesungguhnya melatih orang untuk berdisiplin. Tepat waktu. Ketika makan sahur, malam-malam yang seharusnya kita ngantuk, mungkin kemudian terpaksa kita harus bangun untuk makan sahur. Kemudian kita sudah sore menjelang berbuka puasa, perut ini sudah lapar, sudah haus, tapi karena waktunya belum datang, maghrib belum tiba, kita tidak boleh
kemudian makan seenaknya. Harus disiplin. Ketika waktunya sudah datang, ketika maghrib, azan maghrib, barulah boleh kita untuk berbuka puasa. Jadi puasa itu juga melatih untuk berdisiplin. Sehingga harapannya kegiatan apapun kita seharusnya kalau sudah melaksanakan puasa ini nanti akan menjadi pribadi yang disiplin. Yang akhirnya nanti ketika waktu belajar kita harus belajar, ketika masuk sekolah kita harus juga masuk di dalam kelas dan seterusnya. Jangan hanya sekedar makan minumnya ini tadi. Harapannya berimbas kepada kegiatan-kegiatan kita yang lain. Kita harus berdisiplin tepat waktu. Kemudian manfaat orang yang berpuasa lagi sebetulnya adalah melatih kita untuk jujur. Tidak bohong, padahal tidak ada siapa-siapa. Misalnya kita sangat haus, sudah jam 3 atau jam 4 sore, kemudian kita masuk di kamar mandi, padahal hausnya bukan main. Tapi kita tetap tahan, tidak mungkin akan kita minum. Atau mungkin di dapur sendirian kita buka kulkas, ada air dingin, ada air es, bahkan mungkin ada jus di dalam kulkas itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu kita berpuasa, kita jujur, tidak boleh berbohong. Jadi sebelum maghrib, sebelum waktunya berbuka tiba, kita berlatih untuk jujur, tidak makan. Dan kemudian melatih yang lain lagi, kita ketika selama berpuasa dilarang untuk berbohong. Berbohong yang berupa ucapan, berupa perbuatan, dan berupa apa saja tingkah laku kita tidak diperbolehkan untuk berbohong. Jadi kita harus jujur apa adanya. Itu puasa melatih untuk jujur. Yang berikutnya lagi anak-anak, orang yang berpuasa itu sesungguhnya adalah menjadi sehat. Ketika kita tidak berpuasa begini, tiap saat kita masukkan makanan, minuman ke dalam perut kita. Sehingga lambung ini selalu bekerja keras untuk mencerna, untuk menggiling semua makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita. Tetapi begitu puasa, rupanya memang Allah menyuruh kita mengistirahatkan organ di dalam perut kita supaya agak istirahat sebentar sehingga nanti bekerjanya ringan. Begitu makanan minuman itu tidak banyak yang masuk ke dalam perut kita, akhirnya yang istirahat bukan hanya lambung saja, bukan organ pencernaan saja, tetapi rupanya darah pun kemudian agak istirahat. Yang darah tiap hari berputar di dalam tubuh kita itu membawa sari-sari makanan, mengedarkan oksigen dan seterusnya ke seluruh tubuh kita. Begitu berpuasa, karena makanan juga tidak masuk ke dalam perut, sehingga darah juga agak istirahat kerjanya. Karena darah juga agak istirahat kerjanya, agak ringan, kemudian jantung akhirnya juga agak ringan bekerjanya, dan seterusnya. Otak juga begitu, karena begitu puasa kita jadi agak nyantai, tidak begitu banyak aktivitas, sehingga semuanya organ tubuh kita itu menjadi rileks, menjadi nyantai, sehingga akhirnya menimbulkan efek tubuh ini menjadi sehat. Kemudian yang berikutnya lagi, manfaat orang yang berpuasa itu adalah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Saya pernah membaca suatu penelitian, orang Rusia itu mengadakan penelitian, padahal orang sana itu agamanya bukan Islam anak-anak. Dia mengadakan penelitian, ada beberapa tikus. Tikus ini memang biasa oleh ilmuwan itu dipakai untuk meneliti, dipakai untuk percobaan-percobaan. Bahkan banyak obat itu sebelum dipraktekkan di manusia itu banyak yang dicobakan dulu di tikus. Jadi ada beberapa tikus yang oleh peneliti tadi, yang satu tikus diberi makan banyak-banyak sampai ndak habis makanan itu di situ, disediakan terus. Setiap makanannya habis dikasih lagi, setiap habis dikasih lagi. Tapi yang sebelahnya itu agak dikurangi makanannya, sebelahnya lagi dibuat seperti orang Islam itu berpuasa.
Jadi dikasih makan ketika makan sahur itu waktu sahur, dan diberi makan lagi ketika waktu berbuka. Luar biasa hasilnya anak-anak. Rupanya tikus yang diberi makan seperti orang berpuasa itu umurnya paling panjang. Nah ini anak-anak. Artinya apa? Orang yang berpuasa ini diberi umur panjang sama Allah. Dan yang paling menggembirakan kita adalah siapa yang berpuasa nanti akan dimasukkan surganya Allah. Surga itu kalau diceritakan tidak ada habisnya anak-anak, nikmatnya itu. Sudah harapan kita semuanya di surga kita nanti. Semuanya serba nikmat, tidak ada yang tidak enak di surga itu. Sehingga jangan sampai di antara kita semua nanti ada yang tidak masuk surga atau kepleset ke neraka. Kita semuanya ke surga. Demikian sedikit anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa sampai habis bulan puasa di tahun ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.